Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tema 2 yaitu energi. Oke, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas materi mengenai sumber-sumber energi. Kemudian kedua, kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang energi alternatif. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Oke anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah anak-anak, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar apa itu energi? Nah jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian ada energi panas, ada energi gerak, dan juga ada energi bunyi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat anak-anak, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi berikut ini akan kita bahas. Jadi sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi dan juga jenis-jenisnya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui ini biasanya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi, sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Nah, adapun contoh sumber energi yang dapat diperbarui yang pertama itu ada matahari, di mana matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari merupakan energi utama dan energi terbesar bagi bumi. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga ada angin. Angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Nah, PLTB itu artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya yaitu ada panas bumi. Nah, anak-anak, panas bumi ini juga sering disebut dengan geotermal, di mana panas dari pusat bumi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian contoh berikutnya ada makanan. Makanan ini merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya ada biomasa. Nah, anak-anak, biomasa ini merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biomasa atau dikenal dengan biofuel. Nah, jadi itulah contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan juga contoh-contohnya. Nah, anak-anak, bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Nah, berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, adapun contohnya yaitu bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Nah, anak-anak, adapun contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan juga ada gas alam.
Nah, jadi itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Tetapi, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, berikut perubahan bentuk energi. Jadi, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui berbagai macam energi serta sumber energinya. Berikut ini akan mengenai contoh-contoh perubahan energi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama itu ada dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu adalah lampu. Nah, lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik, maka nantinya akan menyala. Jadi inilah contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya itu adalah setrika. Setrika yang awalnya tidak panas, kemudian jika diberikan listrik akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya yaitu ada oven. Apabila oven ini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan dingin, namun ketika dialiri arus listrik akan menjadi panas. Jadi ini adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga itu ada energi listrik menjadi gerak. Contohnya itu adalah kipas angin. Nah, apabila kipas angin kita tidak berikan arus listrik, maka kipas angin tersebut akan diam, anak-anak. Namun, ketika kita aliri arus listrik, maka dia akan menjadi bergerak. Begitu juga dengan mesin cuci. Ketika tidak dialiri arus listrik, mesin cuci tersebut akan diam, namun ketika diberi arus listrik, maka mesin cuci tersebut akan bergerak. Nah, jadi itulah contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya itu ada baterai, kemudian bisa menggerakkan jam. Nah, jam yang semula diam, tidak bergerak, kemudian diberikan energi kimia pada baterai, maka jam tersebut dapat bergerak. Jadi seperti itu. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya itu adalah HP. Di mana apabila HP ini tidak diberikan listrik, maka dia tidak akan bisa berbunyi. Namun ketika kita berikan energi listrik, maka HP tersebut bisa berbunyi. Begitu juga dengan radio. Nah, radio yang semulanya tidak menyala, apabila kita berikan listrik, maka radio itu akan bisa menyala atau mengeluarkan bunyi. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu adalah makanan. Nah, makanan ini merupakan energi kimia yang apabila kita makan itu bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Jadi energi kimia berubah menjadi energi gerak, yaitu makanan yang kita makan bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Nah, itulah beberapa perubahan bentuk energi dan contoh-contohnya. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, kita banyak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil, anak-anak. Nah, berikut ini Putri Dea akan jelaskan mengenai energi alternatif. Sebelum kita ke pembahasan, jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi apabila bahan bakar fosil itu habis, maka kita bisa gunakan energi alternatif berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari energi alternatif. Yang pertama itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan sel surya atau panel surya. Jadi, dengan panel surya ini, kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Nah, air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi, dengan adanya air, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Adapun pembangkit listrik dari air itu kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, anak-anak. Nah, kemudian contoh energi alternatif selanjutnya yaitu ada angin, di mana angin ini bisa kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin.
Nah, melalui kincir angin ini, nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, anak-anak. Kemudian, energi alternatif berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, anak-anak. Biasanya berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jarak. Nah, jadi ini adalah contoh biji jarak. Kemudian ada biji bunga matahari, kemudian biji kelapa sawit, dan kedelai, di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Nah, biodiesel ini dapat kita gunakan sebagai pengganti solar. Selain tumbuhan biji yang mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat kita gunakan sebagai pengganti bensin ataupun premium dengan cara pengolahan yang sedemikian rupa, anak-anak. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya bahan bakar biogas. Nah, bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran hewan ternak, baik itu sapi maupun babi. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas, anak-anak. Bahan bakar biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Nah, caranya itu seperti ini. Pertama, kotoran hewan ternak itu kita tampung di dalam tanah menggunakan bak penampung. Kemudian kita olah, kemudian nantinya dari kotoran ternak ini akan menghasilkan yang namanya gas metana. Kemudian gas metana ini kita alirkan, kemudian kita tampung hingga akhirnya akan menjadi gas LPG. Nah, nantinya gas LPG tersebut bisa kita gunakan untuk memasak. Jadi seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat energi. Nah, anak-anak, sebagian besar energi yang kita gunakan itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui, yaitu berupa bahan bakar fosil. Nah, jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Nah, menghemat penggunaan dari energi. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi yaitu menggunakan alat elektronik seperlunya. Kemudian mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, maksudnya itu adalah ketika kalian sudah tidak menggunakan alat elektronik, misalnya kalian sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan dan juga mencabut kabel televisi. Seperti itu, anak-anak. Kemudian selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan menaiki kendaraan umum jika bepergian. Tujuannya yaitu untuk menghemat bahan bakar. Nah, jika menempuh jarak dekat, sebaiknya kita berjalan ataupun menaiki sepeda, anak-anak. Namun jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara membuat bak penampung air. Dengan membuat bak penampung air yaitu untuk menghemat listrik yang digunakan pompa air, anak-anak. Jadi selain itu kita juga dapat menghemat penggunaan air. Kemudian cara yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh pada ketersediaan energi. Nah, apabila anak-anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam di sekitar kita juga akan terjaga, anak-anak. Nah, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat keberadaan energi. Baiklah anak-anak, jadi demikian penjelasan yang didapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui informasi penjelasan mengenai energi ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng